kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Jelang transisi pemerintahan Indonesia, Komisi 11 DPR RI menilai kebijakan pemerintah yang ekspansif harus diperuntukkan untuk program yang produktif. Jelang transisi pemerintah Republik Indonesia, anggota Komisi 11 DPR RI, Hendrawan Supratikno menekankan pentingnya pemerintah untuk menjaga ruang fiskal. Hendrawan menilai kebijakan pemerintah yang ekspansif harus dipergunakan untuk program yang produktif sebab menimbulkan utang yang cukup besar. Hendrawan menjelaskan, bunga utang yang menjadi beban negara saat ini mencapai 15% dari APBN. Menurutnya, angka tersebut cukup tinggi sehingga dapat menekan dan membebani ruang fiskal. Yang dilakukan oleh pemerintah arahnya sudah oke ya. Artinya pemerintah APBN-nya tetap menganut kebijakan yang ekspansif ya, dengan membuat utang yang cukup besar ya. Tetapi utang yang cukup besar ini jangan sampai tidak digunakan secara produktif ya. Karena kalau tidak beban utang kita menjadi sangat besar ya. Bunga utang saja sekarang sudah 15% dari pendapatan negara. Padahal standar yang biasa digunakan itu 7-10%. Berarti kita sudah membayar bunga utang terlalu besar sebagai porsi dari pendapatan yang kita miliki. Jadi rakyat susah payah membayar pajak, tapi hasilnya itu 15% untuk membayar bunga utang. Lebih lanjut, Hendrawan menekankan beban yang terlalu berat terhadap ruang fiskal akan berpotensi menghambat program yang dicanangkan pemerintah serta target-target yang sudah disusun di dalam RAPBN tahun 2025. Helmi dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menilai pertumbuhan ekonomi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata perlu mendapat dukungan suplai energi yang mencukupi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Sarmuji berpendapat kehadiran tempat wisata perlu diimbangi dengan ketersediaan energi listrik dan bahan bakar minyak yang memadai. Menurutnya, wilayah Bali yang menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata perlu mendapat dukungan suplai energi yang mencukupi. Sebab belakangan ini sempat terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah tanah air, seperti di Sumatera Selatan, yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya kestabilan pasokan listrik untuk kelangsungan ekonomi masyarakat. Ini sesuatu yang sangat krusial karena pertumbuhan ekonomi di Bali sangat tinggi pasca COVID, terutama pertumbuhan pariwisata. Kalau tidak diimbangi oleh ketersediaan energi yang baik, listrik yang baik, itu akan menjadi kontraproduktif. Beberapa keluhan sempat ada terutama tentang turunan daya listrik yang sangat mengganggu sektor pariwisata kalau itu terjadi pada akhir-akhir ini. Karena itu kita ingin memastikan listrik tersedia dengan baik, BBM tersedia dengan baik, pariwisata bisa bertumbuh, ekonomi Bali bisa tumbuh lebih cepat, masyarakat Bali menjadi lebih sejahtera. Sarmuji juga menekankan pentingnya pengecekan ketersediaan BBM di kawasan pariwisata, mengingat beberapa jalur distribusi BBM memiliki jarak tempuh yang jauh, bahkan perlu diangkut menggunakan moda transportasi air. Pemerintah daerah harus cermat mengatasi ancaman keterlambatan maupun kecelakaan akibat permasalahan distribusi BBM. Teddy Sunaryo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai rendahnya angka pengguna KRIS di Kabupaten Kulon Progo disebabkan karena proses pencairan dana yang dinilai lambat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam daerah dengan pengguna sistem pembayaran KRIS yang cukup sedikit, dengan pangsa transaksi KRIS hanya mencapai 2%. Anggota Komisi 11 DPR RI, Batra, menyampaikan rendahnya angka pengguna KRIS di Kabupaten Kulon Progo disebabkan karena proses pencairan dana yang lambat sehingga menghambat perputaran modal para UMKM. Memang sih kan pihak Bank Indonesia terutama kita berharap bahwa mereka juga harus kerjasama antara pihak tenan atau pihak ketiga ini supaya
bagaimana transaksinya itu bisa lebih dipercepat lagi sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan para pelaku UMKM selamat ini bisa teratasi dengan baik. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Siti Nuryamah mendorong Bank Indonesia memperbaiki kendala pencairan dana dan meningkatkan aspek pelayanan bagi pelaku UMKM. Sehingga diharapkan penggunaan transaksi digital di wilayah Kulon Progo dapat meningkat. BI harus sebagai regulator juga eksekutor dalam sistem pembayaran atau KRIS ini harus juga memikirkan atau memberikan solusi terkait pembayaran dari sisi KRIS atau pencairan dana, pencairan budget yang sudah dibayarkan bagi pihak ketiga atau pihak-pihak terkait. Stakeholder yang menggunakan KRIS ini harus diperhatikan. Dari Kulon Progo, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Kontingen Indonesia berhasil menyabet 3 medali pada Olimpiade Paris 2024. Dari raihan 3 medali tersebut, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-39 dari 206 negara yang mengikuti pada Olimpiade Paris 2024. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 17. Perolehan 3 medali di Olimpiade Paris menjadi kado bagi Indonesia yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. DPR RI mengapresiasi kerja keras dan capaian seluruh kontingen Indonesia di Olimpiade Paris yang telah mengharumkan nama bangsa. Simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Kontingen Indonesia berhasil menyabet 3 medali pada Olimpiade Paris 2024. Medali emas disumbangkan oleh 2 kontingen, yakni atlet panjat tebing Frederick Leonardo di nomor men's speed dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah dengan total angkatan 354 kg. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri.
DPR RI mengapresiasi kerja keras dan capaian seluruh kontingen Indonesia di Olimpiade Paris yang telah mengharumkan nama bangsa. Guna mengembangkan bakat atlet-atlet berprestasi, diperlukan dukungan anggaran, utamanya untuk pembinaan dan menjalankan pelatnas. Hal ini diperlukan untuk mendorong prestasi atlet di tingkat internasional. Mudah-mudahan akan tambah lagi medali-medali lain. Ya tentu kembali lagi pembinaan kita harus hargai, telah dalam hal ini KONI dan jajarannya ya, sukses untuk ini, dan mudah-mudahan ke depan pembangunan olahraga kita tuh semua menuju standar Olimpik ya, dari segi pembinaan segala macam, karena di sanalah jadi jangan juara ASEAN terus gitu, harus ditingkatkan dong, masa jagonya di ASEAN terus, karena ASEAN juga masih juara 4 gitu ya. harus Olimpik standar. Karena saya tahu kelemahannya kita tuh salah satunya pembibitan misalnya. Kalau pembibitannya dari bibit, dari bayi, dari balita, harus sudah dikonsentrasikan untuk calon atlet gitu. Ya, tentu pembibitan dengan pembinaan ya beda. Kalau pembibitan tuh mestinya dari bibit. Kalau yang pembinaan udah jadi dibina untuk naik ke prestasi. Dari raihan 3 medali tersebut, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-39 dari 206 negara yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Sementara di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Filipina. Perolehan 3 medali ini menjadi kado bagi Indonesia yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Persiapan pelaksanaan sidang 16 Agustus 2024 terus dimatangkan. Sejumlah persiapan teknis, keprotokolan audio hingga tata penyiaran terus disiapkan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sepertinya pada penasaran akan ada perhelatan besar apa di tanggal 16 Agustus nanti. TVR Parlemen akan mempersembahkan rangkaian sidang MPR, DPR, dan juga DPD RI dengan agenda utama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tak hanya itu, kita akan membahas terkait dengan nota keuangan RAPBN tahun 2025, tentunya bersama dengan narasumber terpercaya dalam talk show spesial Merajut Persatuan untuk Indonesia Maju. Jadilah bagian dari momen perubahan ini dengan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan juga sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD RI. Hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Untuk mematangkan persiapan sidang 16 Agustus mendatang, pada hari ini dilangsungkan gladi kotor untuk sidang 16 Agustus oleh para seluruh petugas keprotokolan, media, dan juga tim teknis lainnya beserta seluruh jajaran. Lantas bagaimana berlangsungnya gladi kotor tersebut? Berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di dalam gedung Nusantara DPR RI, yang mana tempat ini merupakan tempat yang akan berlangsungnya sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD, dan juga sidang paripurna penyampaian RAPBN oleh Presiden Jokowi kepada Ketua DPR. Nah pemirsa bisa saksikan sendiri di belakang saya bahwa proses gladi kotor masih berlangsung, dan di mana ini merupakan momentum untuk mempersiapkan secara paripurna seluruh hal teknis dan juga hal-hal lain yang dimaksudkan untuk melancarkan acara tersebut. Nah pemirsa, pelaksanaan gladi ini ditinjau langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Bapak Indra Iskandar dan seluruh jajaran di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan juga ini merupakan satu hal yang sangat krusial di mana sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang ini tentu panitia pelaksana menyiapkan segala sesuatu secara maksimal. Dan pemirsa, kami laporkan kepada Anda bahwa saat ini proses persiapan jelang sidang 16 Agustus sudah mencapai 90%. Nah ini merupakan tinggal sedikit lagi persiapan untuk dimatangkan seperti hal teknis seperti misalnya audio, pengambilan gambar, dan juga teknis keprotokolan. Dan pemirsa, kami sampaikan juga bahwa dari sisi pengamanan saat ini dibantu oleh personel TNI dan juga Polri, dan juga pengamanan dalam DPR yang berjumlah sekitar 404 personel. Nah, pemirsa, dari angka ini tentu merupakan angka yang cukup besar, mengingat ini merupakan momentum penting dan bersejarah yang mana pelaksanaan sidang 16 Agustus nanti merupakan pidato terakhirnya Presiden Jokowi dalam masa jabatan kepresidenan di tahun 2024 ini. Nah tentu nanti juga ada hal yang sangat menarik bahwa nanti juga akan ada penyampaian RAPBN tahun 2025, yang mana ini merupakan menjadi satu pedoman utama bagi pemerintahan selanjutnya. Sehingga ini merupakan momentum bersejarah dan sangat penting, dan diharapkan persiapan ini diharapkan bisa secara maksimal dan matang. Nah pemirsa, di dalam proses gladi kotor ini seluruh petugas baik dari protokol, tim kesehatan, dan juga petugas teknis lainnya terus mematangkan persiapan guna melancarkan acara tersebut. Selain itu nanti diharapkan ini menjadi tontonan yang menarik bagi pemirsa di rumah, dan tentu ini disiarkan secara khusus oleh TVR Parlemen. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan kepada Anda dari Gedung Nusantara DPR RI. Kami kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas,
menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17, dan pemirsa kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Langsung saja pemirsa, pada berita pertama yang menjadi headline di media online yakni Ketua DPR RI minta pemerintah segera selamatkan WNI yang disekap di Myanmar. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini beberapa media online menyoroti juga terkait dengan kasus tersebut, di mana seorang warga negara Indonesia disekap dan juga dianiaya di Myanmar saat berencana pergi ke Thailand untuk mencari kerja. Dan menanggapi hal tersebut pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta pemerintah dan juga aparat keamanan untuk segera menyelamatkan WNI asal Jakarta Selatan tersebut pemirsa. DPR RI berkomitmen akan mengawal kasus ini, di mana Ketua DPR RI meminta alat kelengkapan Dewan terkait memantau secara khusus kasus ini hingga korban dapat pulang ke tanah air dengan selamat. Di antaranya adalah Komisi 9 DPR RI yang mengurusi soal ketenagakerjaan, Komisi 1 DPR RI terkait dengan hubungan internasional dan juga Komisi 3 DPR yang menangani masalah penegakan hukum. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada hari ini, yakni terkait dengan data pribadi ASN bocor. DPR RI menilai dunia cyber butuh orang yang kompeten. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ya, di sini juga beberapa media online menyoroti terkait dengan hal tersebut, di mana data pribadi aparatur sipil negara diduga bocor akibat peretasan yang dilakukan oleh peretas anonim. Dan terkait dengan hal tersebut pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mendesak pemerintah untuk segera menginvestigasi dan juga mengevaluasi sumber daya manusia di lembaga-lembaga cyber negara. Dan pemerintah dinilai abai dan belum serius mengatasi kasus kejahatan cyber yang selama ini terjadi pemirsa, di mana pemerintah diminta segera membentuk lembaga dan juga otoritas perlindungan data pribadi sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Peraturan ini dianggap penting pemirsa karena memang dalam kurun waktu berdekatan Indonesia terus mengalami kebocoran data. Baik pemirsa, itu tadi berita yang menjadi headline di media online, yakni terkait dengan Ketua DPR RI minta pemerintah segera selamatkan WNI yang disekap di Myanmar, serta kebocoran data ASN. DPR menilai bahwa lembaga cyber butuh orang yang kompeten. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Zia.
Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.